Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang trainer dari motorcycle ignition test atau motorcycle ignition trainer yang dikeluarkan oleh PT MRO Online Indonesia. Kali ini di sini akan saya bahas satu persatu. Di sini komponen yang ada adalah fasilitasnya untuk sistem pengapian atau ignition. Ada busi, di sini ada busi atau spark plug, kemudian ada ignition coil, di sini ada alat ukurnya, ada ampere meter, di sini ada voltmeter, kemudian di sini ada RPM, untuk membaca RPM. Di sini ada CDI unit, kemudian di sini ada regulator. Nah, jadi regulator, di sini ada alternator ini, kemudian ada baterai, ada sikring, ada kunci kontak. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan baterai positif ke bagian positif warna merah, negatif warna hitam. Kemudian pastikan di sini inverternya sudah hidup. Inverter di sini digunakan untuk menghidupkan motor AC, pengganti sepeda motor supaya alternator ini dapat berputar. Pertama kita mengecek kondisi baterai apakah sudah terpasang atau belum. Kita ukur dengan tes pen DC, di mana tes pen DC ini kita gunakan untuk mengukur apakah sudah sampai belum tekan baterai. Di sini sudah. Atau kita bisa mengukurnya dengan menggunakan multitester dengan skala DC. Ini masih AC ya, bisa dilihat di sini masih AC. Kemudian kita tekan select supaya jadi DC. Kemudian kita hubungkan negatif dengan warna hitam, positif dengan warna merah. Setelah kita ukur, ini akan terbaca tegangan baterai adalah 12,34 volt DC. Kemudian di sini saya akan mencoba mengukur dari tegangan keluar dari alternator, di mana tegangan keluar dari alternator nantinya adalah AC. Jadi kita rubah skalanya di sini dari DC menjadi AC. Kita akan mengukur di sini bagian negatifnya. Ya. Kemudian positifnya di sini. Kita akan mengukur tegangan pengisian maupun penerangan. Nah, saya posisikan dulu. Setelah alatnya terpasang seperti ini, kita coba ukur dengan di sini bagian spool alternator. Sambil kita putar di kontrolnya, kita putar, pastikan daerah sini berputar. Nah, ini berputar. Jadi kelihatan di situ. Di sini akan terbaca tegangannya dari 2 volt AC. Kemudian sambil saya tekan, saya putar lagi. Langsung saya naikkan sebelumnya RPM-nya semakin tinggi, tegangannya semakin naik. Ini AC. Di sini terbaca 8,21. Saya akan membuat tegangan kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum di sini terbaca 24,91. Sedangkan yang bagian sini tegangan maksimumnya adalah 20. Jadi bagaimana kita bisa membedakan mana yang bagian pengisian, mana bagian penerangan? Jadi pertama kita harus tahu dulu 4 fungsi dari regulator. Yang pertama adalah fungsi yang pertama, regulator ini merubah arus AC yang semula AC dari alternator menjadi DC. Nanti digunakan untuk mengisi baterai dan keperluan listrik sepeda motor yang lain. Kemudian fungsi kedua adalah menstabilkan tegangan yang semua di sini terbaca lebih dari 20 dan satunya 20. Di sini akan distabilkan menjadi tegangan kerja sepeda motor yaitu kisaran 12 sampai 14 volt. Kemudian fungsi ketiga yaitu mengisi baterai. Selain regulator ini berfungsi mensuplai listrik kendaraan mengisi baterai. Jadi fungsinya yang ketiga tadi adalah mengisi baterai. Yang keempat fungsinya adalah memutuskan arus pengisian jika baterai sudah penuh. Pertama, yang kita uji adalah apakah betul ini dapat menstabilkan tegangan. Pertama kita pasang semua massa. Di sini negatif atau massa bodi kita hubungkan. Nah, kita hubungkan bagian negatifnya di sini. Kebetulan di sini sudah disediakan kabel yang banyak untuk negatifnya. Jadi setiap negatif yang ada simbolnya seperti ini. Nah, simbolnya seperti ini. Kemudian seperti ini kita hubungkan negatif. Nah, di sini juga ada simbolnya, bagian atas di sini negatif, jadi saya hubungkan.
Kemudian di sini bagian negatif ini saya hubungkan. Sekarang kita coba dua buah outputnya, yaitu yang dari sini apakah di sini pengisian atau penerangan, sambil kita ukur juga. Sekarang kita hubungkan dua buah kabel ini yang ke regulator. Apakah fungsinya tadi betul bisa menstabilkan tegangan? Yang semula kita ukur 20 volt lebih AC tadi, kita ukur lagi dengan menghidupkan motor. Kita ukur lagi negatif dengan bagian sini. Setelah kita maksimalkan, tegangan masih kisaran 13,8 volt, yang semula 24 volt lebih tadi hanya 13,8 volt. Sekarang masih 20 volt lagi hasil, sekarang cuma 11,4 volt. Di sini kita dapat mengetahui bahwa fungsi penstabil tegangan ini dia bekerja dengan baik. Kemudian merubah AC menjadi DC. Apakah kita bisa mengukurnya dengan skala AC? Kita coba di sini. Kita ukur output regulator adalah bagian sini. Kita ukur dengan skala AC. Apakah ada tegangan AC-nya? Nah, coba kita ukur dengan memutarnya. Ini ada indikatornya. Di sini AC-nya terbaca memang 7. Nah, di sini AC-nya terbaca 7, sekian volt. Itu kalau baca di DC, di sini ada tegangan di sini itu cuma 6 volt. Jadi kenapa tidak mencapai tegangan pengisian? Karena di sini posisi baterai belum dipasang, dia mendeteksi bahwasannya baterai ini sudah penuh. Jadi fungsi yang terakhir tadi memutuskan harus pengisian ini sudah berubah arus AC menjadi DC. Kemudian kalau di sini kita hubungkan dengan baterai, bagian positif ini kita hubungkan dengan yang ada percabangannya. Jadi positif ini kita hubungkan, sisi positif kita hubungkan dengan voltmeter karena ini untuk mendeteksi tegangannya. Kemudian dari ampere meter ini kita hubungkan juga, ampere meter ini untuk mendeteksi arus pengisian. Jadi di sikring dengan di baterai. Di sini terhubung dengan baterai. Jadi tidak perlu kunci kontak di on kan. Sekarang coba kita lihat. Perhatikan di sini, tegangan di sini sudah terbaca tegangan. Kenapa di sini sudah terbaca kunci kontak belum di on kan? Karena arus dari sini mengambil dari sebelum kunci kontak atau di sikring. Jadi ketika kita hidupkan, perhatikan di bagian voltmeter dengan kecepatannya yang rendah di sini. Kemudian saya naikkan voltmeter di sini. Kecepatan saya naikkan dulu. Voltmeter bergerak. Yang semula sebelum garis, perhatikan di sisi ini yang semula sebelum garis, ketika kecepatannya perlahan, dia akan naik. Sisi itu menandakan bahwasanya baterai sudah melakukan pengisian. Jadi fungsi dari regulator ini untuk mengisi baterai sudah bekerja. Caranya yaitu dengan cara membuktikannya kita ukur. Kita ukur tegangan bagian sini. Merah dengan positif, hitam dengan negatif. Kita ukur tegangan di sini. Di sini terbaca 12,27. Ketika saya naikkan RPM-nya, RPM dari motor ketika saya naikkan, ini jadi 12,27.